Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera juga buat teman-teman semua. Kita sekarang ada di forum ngobrol asik dampak pandemi. Ngobrol-ngobrol dengan jumlah teman-teman kita semua semuanya. Saya yakin yang hadir di sini juga saling berteman satu sama lain. Tadi teman-teman ini adalah sebenarnya marketing komunikasi. Ada brand owner, pemilik brand, lalu juga ada dari agensi, lalu juga ada medianya gitu. Jadi ini semua unsur atau elemen yang sangat tersangkut paut dengan kegiatan marketing komunikasi sebuah merek atau sebuah brand. Kemudian ya, Mas Dian Nugraha, beliau adalah Head of Marketing dari Deltomed. Kalau teman-teman nggak terlalu akrab dengan Deltomed, pasti teman-teman akrab dengan Antangin, benar ya, Bro Dian ya? Oh iya, SMS 14 Anginnya adalah Head of Marketingnya. Selamat siang semuanya. Beliau selamat siang. Siang. Humble banget dia nggak pakai branding kayak Bro Ade tadi itu. Waalaikumsalam. Salam, siap. Lalu yang berikutnya saya ingin menyapa Teh Rizka, media director dari salah satu agensi. Ini sebenarnya big five agency in the world lah, kalau boleh saya bilang ya. Mbak Teh Rizka nggak boleh menyebutkan nama agensinya gitu. Densu nggak boleh disebut ya, Mbak Rizka? Esel. Jadi Mbak adalah media director dari kembali salah satu agensi terbesar di dunia ya, yang memegang banyak brand pastinya. Satu lagi juga teman lama saya banyak belajar juga dari beliau, senior saya bahkan, Kang Ade dengan akronim AWS terkenalnya ya. Sales and Marketing dari Net TV ya, Net TV. Sebuah stasiun TV yang sangat jadi boleh sini relatif pioneer ya TV digital di Indonesia gitu. Kang Ade apa kabar? Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah baik. Salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan semua teman-teman baik-baik ya. Nih saya banyak kita kenal nih kayak ini. Ada Mas Andre nih, Mas Andre, Mbak Alin. Wah banyak banget nih kayaknya. Mas Ito. Jadi kayak reuni ya bro ya? Kayak kita nyantai-nyantai aja lah ngomongnya ya. Jadi Cecil ada juga senior tuh Mas Cecil. Wah ada yang lebih senior. Ada Pak Firman Taufik nih kayaknya nih. Pak Firman join. Waduh. Pak Firman apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak. Ikutan boleh gabung Pak Firman. Ikutan boleh ya. Mangga Pak. Kayaknya kita malah butuh banyak ini nih nanti insight juga nih dari Pak Firman nih. Seru nih kayaknya. Betul. Ya. Nah ini ya, juga Kang Ade, ada Mas Vicky Danis juga. Iya Kang Vicky. Oh gitu. Kang Vicky kayaknya lebih mumpuni nih nanti. Jadi semua saling menyapa nih. Semua bawa masanya masing-masing kayaknya di. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol mungkin sesuai karena stages dari sebuah perencanaan marketing komunikasi. Saya mau dari brand owner dulu nih, kalau boleh ya. Brand owner dulu. Mas Dian, terkait COVID, Mas Dian, kira-kira dari, kalau boleh langsung saya sebut brand ya, Antangin, masuk COVID ini. Sehingga penyikapan itu berimplikasi kepada strategi markomnya, Mas Dian. Boleh diceritakan, Mas Dian, sedikit? Sorry, hilang suaranya. Oke. Gimana, bisa diulangin ya? Sorry. Ya, terkait pandemik ini, Mas Dian, dari Antangin sendiri, penyikapannya seperti apa, sehingga tercermin dari eksekusi strategi marketing komunikasinya bagaimana gitu. Karena saya yakin di marketing plan 2020 tuh cerita tentang COVID belum dimasukin tuh kan, ya kan? Ini kita semua sama lah, saya rasa ya. Teman-teman di agensi, teman-teman di media, teman-teman brand owner, marketing plan 2020 belum dimasukkan tuh jadi sebuah plan tersendiri terkait COVID ini. Jadi ini benar-benar contingency plan yang butuh ketersegeraan lah, instan plan lah, karena seperti itu. Jadi penyikapannya seperti apa dan penerapan strategi komunikasi sendiri untuk Antangin sendiri bagaimana? Apakah ada perubahan yang cukup tajam dan seperti itu? Silakan Mas Dian. Memang benar sih tadi disampaikan ini COVID akhirnya membuat semua marketing plan yang kita 2020 yang kita buat di tahun 2019
praktis akibat mulai bisa dalam tanda kutip nggak kepake nih, karena semuanya akan berubah sesuai dengan Sampai nggak kepake ya, Mas Dian? Tapi kalau dibilang ya nggak kepake sama sekali sih enggak lah, pasti ada plan-plan yang bisa masih bisa jalan. Ini saya bold nih, banyak saya bold. sekali perubahan, banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kita lakukan di situasi sekarang, karena sama sekali nggak ada yang menyangka bahwa ternyata COVID ini membuat kita semua akhirnya harus mengalami satu perubahan-perubahan kebiasaan yang menurut saya cukup drastis ya, sehingga baik dari sisi brand kita melakukan komunikasi dari sisi kepada konsumen, kepada outlet dan sebagainya, akhirnya berubah juga. Dan yang pasti perubahannya adalah dari sisi pengalokasian, seperti ya kalau dari sisi brand ada budget untuk berpromosi. Nah, budget berpromosi ini juga akhirnya kita harus mengolah ulang sebenarnya untuk bagaimana mengefektifkan perubahan ini. Karena begitu ada COVID, akhirnya yang berubah bukan hanya pola pola kita dari sisi berbelanja, karena kita memang secara cepat dengan mengatur ulang dari marketing plan yang sudah ada, kita rework dengan plan B-nya. Walaupun sebenarnya plan B ini juga kita sudah ada, tapi memang tidak menyangka akan kita rework dari plan A ke plan B. Plan B-nya ini di-rework dengan kondisi yang sangat-sangat buat Indonesia tidak menyenangkan. Seperti itu sih. Mas Dian, boleh nggak agak praktis sedikit, Mas Dian? Bentuk paling praktis perubahannya tadi udah nyentil-nyentil soal budget dan segala macam. Kira-kira komposisi atau segala macam itu ada perubahan yang drastis nggak sih, Mas Dian? Komposisi pasti ada perubahan. Contoh misalnya aktivitas below the line yang sudah kita planningkan, kita siapkan. Praktis akhirnya semuanya tidak akan bisa terlaksana. Bisa terlaksana, praktis budget itu tinggal kita siapkan, mau kita lakukan untuk yang seperti apa. Nah, Mas Dian, kalau terkait message atau konten gitu, kalau marketing komunikasi kan dua pilarnya adalah konten ya, message, dan touch point-nya, channel-nya gitu. Nah, kalau dari sisi message, ada nggak sih Antangin sendiri, tapi saya kira sih pasti ada ya, karena Antangin sendiri kan produk yang relatif dalam tanda kutip tidak terlalu terpengaruh, katakanlah seperti itu ya, karena kan bergerak di dunia kesehatan gitu. Ada nggak konten-konten baru yang dikeluarkan terkait COVID-19 ini gitu? Sebenarnya kalau dibilang konten baru yang kita keluarkan itu tidak, tapi memang waktu itu message ini bukan menjadi message utamanya kami. Karena akhirnya dengan kondisi sekarang kita mengubah message itu menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh konsumen di masa pandemi ini. Nah, memang produk baru kami yang kita khususkan untuk meningkatkan tahan tubuh, menambah nutrisi secara alami. Kita campaign juga sekarang. Itu yang memanfaatkan sendiri. Oke, tadi brand owner udah pandangannya. Setelah dari brand owner, si agency ini mengemas dari mulai what to say-nya ya, dalam bentuk yang sebuah kreatif sampai ke ranah medianya nih. Dan kebetulan saya punya atau kita semua punya narasumber yang paling tepat di sini ada Teh Rizka. Beliau media director. Mungkin Teh Rizka bisa jelaskan secara umum dulu konteks media ya, media ini petanya jadi seperti apa, Teh Rizka? Oke, kalau misalnya tadi mungkin di sini banyak yang lebih mumpuni ya, Kang Ivan ya. Kalau misalnya berbicara tentang masa ini, tentunya itu sangat berasa sekali ya. Dimana yang pertama kita lihat kan ini terjadi perubahan consumer behavior, lifestyle di rumah, terus habit terhadap belanja, di mana mereka menggunakan touch point gitu, itu kan semuanya berimpact terhadap strategi planning kita gitu. Dan sebetulnya bagaimana kita redefining, kita mengadjust ke semua ini gitu. Jadi
how we redefine, misalnya saya ada salah satu brand yang tadinya kita udah ada rencana 32. Boleh disebut kok Teh? Boleh disebut? Oke, sekalian ini juga nih promosi ya. Jadi terima kasih Kak Ivan. Pertamina, jadi tonton ya nanti, tapi download dulu Beneran dia loh. my apps-nya. Jadi download dulu apps-nya. Jadi tiap hari Rabu nanti jadi ada live streaming di apps itu. Ini sebetulnya itu juga sebetulnya tadinya event yang harusnya memang offline yang kita pindahkan ke online gitu. Jadinya itu salah satunya. Atau misalnya ada juga salah satu brand yang memang on the go itu menjadikan home consumption saat ini gitu. Jadi ya itu tadi mungkin dari sisi tadi dari Mas Dian juga kan memang ada perubahan marketing plan, dan itu kan imbasnya ke kita di media ini cut budget gitu ya. Ini curcol. Dari kliennya ya. Iya, dari klien nih. Nah, sementara kan kita dituntut, ya pastinya ada salah satu yang harus kita capai juga. Jadi gimana caranya kita cari nih inovasi apa, create misalnya relevan message yang, atau misalnya lebih kontekstual gitu dengan keadaan sekarang. Jadi di sini sebetulnya kita jalannya tanpa ada brief tuh, kita jadi benar-benar udah cari apa nih, kita bikin apa nih, ya udah kita kirim. Malah lebih proaktif ya Teh ya, lebih proaktif kita ya. Iya, misalnya apa nih, oh iya kita unlock commerce sekarang gitu, ya udah komisinya klien kita aktifkan, atau misalnya ya itu tadi gimana sebetulnya kita lebih bisa saat ini mungkin kita harus lebih mengerti terhadap consumer. Ya, jadi itu sih sebetulnya yang dilakukan dari sisi media ya. Ya. Terima kasih Teh Rizka. Jadi sepanjang yang saya tahu, pasti kan agensi ini kan ada landscape brand yang dipegangnya kan macam-macam ya, ya. Ada yang tadi brand yang seperti Mas Dian tuh dalam tanda kutip dapat anugerah lah dari COVID ini ya. Malah saya yakin mungkin omsetnya malah nambah nih kayaknya Antangin ya. Tapi mungkin ada landscape produk justru paradoksal nih dengan kondisi COVID, supaya tetap memompa mereka untuk tetap mengaktifkan marketing komunikasinya seperti apa, Rizka ya? Kan saya brand terbuka bagaimanapun kan ya, kita nggak boleh berhenti juga. Ya. Jadi sebetulnya memang banyak beberapa juga yang drop signifikan ya gitu, terutama misalnya memang yang terkait dengan boleh misalnya ini mudik, gimana kita juga misalnya kayak tadi campaign mudik kita akhirnya kita ganti dengan format yang berbeda gitu. Tapi kita tetap nih, misalnya tetap ada mudik, tapi kita misalnya lebih ke relate dengan mudik CSR. Virtual, ya? Iya, mudik virtual gitu. Itu juga bisa advertiser yang sangat terimbas, sehingga mau tidak mau mereka harus silent, bukan silent lagi, off gitu, karena mau mereka juga genjot, mau itu misalnya dengan CSR atau apa, ya ada yang memang nggak wise juga, misalnya ini berhubungan dengan kendaraan bermotor gitu ya. Karena kan pada saatnya juga tidak tepat kalau kita juga tetap mengiklankan. Kecuali misalnya tadi kita redefining tuh si message itu dengan yang lebih kontekstual atau misalnya yang lebih relate lah gitu dengan kondisi. Jadi intinya sebenarnya kita juga nggak mau memaksakan juga ya gitu. Iya. Tetap kirim sih kirim. Oke. Usaha tetap usaha ya. Ya. Pemilik brand sudah, orang agensi sudah, sekarang kita ke medianya nih, pentolannya nih. Kang Ade, Mas Ade, siap. Dari sisi media, saya yakin juga salah satu yang ketiban berkah ya. Saya baca risetnya Nielsen atau dari McKinsey juga mengatakan, walaupun tetap didominasi oleh digital, di rumah aja tuh memang tadinya habit digitalnya belum terlalu bagus gitu, cuma karena kondisi ini langsung berubah drastis gitu, habit digital langsung kencang gitu. Jadi balik lagi ke konteks TV, tadi saya katakan sepertinya salah satu medianya terjadi pertumbuhan tuh, penonton TV dan segala macam. Nah, dalam kacamata Kang Ade sebagai memang yang ada di TV dan mungkin juga pengamatan umum, kira-kira di masa COVID ini petanya seperti apa brand-brand bermain di TV-nya, Kang Ade? Benar tadi disampaikan oleh Kang Ivan bahwa kita
spend time waktunya di TV untuk consume media, sekarang nih sangat tinggi lah market yang diambil oleh net seperti sigaret maupun otomotif drop luar biasa. Oh, ada perlambatan juga, Kang Ade ya? Ada perlambatan, iya. Kemarin saya sempat diskusi sama teman-teman dari Mitsubishi, automatically sales dia bulan April Mei ini hampir bisa dibilang sangat buruk sekali gitu, karena mungkin orang pertimbangannya adalah mereka lebih baik saving money karena belum tahu kondisi kedepannya sekitar 3-4 bulan lagi kondisinya seperti apa gitu. Masih banyak mungkin lebih kepada kondisi yang masih belum menentu sih, Kang. Karena kita kan sendiri belum tahu ya apakah ini akan selesai dalam jangka waktu, apakah Juni nanti, Juli, Agustus, atau sampai kapanpun gitu. Jadi mereka lebih ngambil actionnya seperti itu. Gitu. Mungkin juga dari teman-teman brand pertimbangannya adalah masih banyak kondisi yang masih belum pasti, Kang Dian ya. Gitu ke depannya seperti itu. Nah, untuk menyikapi itu semua, kalau kami di media mencoba untuk berpikir bagaimana caranya menciptakan satu produk yang bagus yang bisa diabsorb oleh teman-teman brand maupun teman-teman media, namun secara cost tidak terlalu besar, gitu. Contohnya Satu gimana? itu. Contohnya kita, Kang Ade. Contohnya misalkan gini, Yang udah jalan. sekarang kita juga ya mencoba melihat bahwa ada perubahan habit kepemirsaan dengan banyaknya waktu mereka di rumah, mereka itu lebih banyak suka ke melihat konten-konten yang sifatnya DIY, contohnya masak atau apa segala macam. Nah, kita coba melihat habit itu, gitu kan. Betul. Yang mungkin biasanya kita isi dengan program lain yang tidak ke arah situ, kita coba isi dengan hal itu. Lalu untuk melihat juga kebutuhan dari teman-teman brand, ada beberapa brand secara strategi komunikasi untuk menunjukkan bahwa ini loh, bahwa dalam kondisi kepedulian terhadap sesama itu ada. Kita bikin program yang juga sifatnya lebih ke pahlawan atau heroik di kesehatan, atau mereka yang punya semacam kayak gerakan-gerakan kemanusiaan di masa COVID gitu. Nah, itu kita coba buat juga program seperti itu. Itu di pagi hari sahur juga kita bikin yang biasanya kita menggunakan program-program sifatnya entertainment, ini lebih ke yang sifatnya humanis gitu. Nah, ini mungkin salah satu strategi komunikasi yang coba ditawarkan. Karena kita melihat bahwa sebenarnya di saat-saat awal-awal COVID tuh sosialisasi itu belum berjalan dengan baik gitu. Itu sih, Kang Ivan. Ini menarik nih. Oke, ketiganya udah memberikan paparan permulaan lah, kalau boleh disebut gitu ya. Saya mau langsung ke ini aja nih. Ada beberapa yang minta pendapat atau komentar. Sebenarnya secara pernyataan udah beberapa disebutkan juga, tapi saya ulang lagi, mungkin ada tambahan nih dari Pak Ferry Firmansyah nih. Pak Ferry ya, beliau bilang ternyata ada istilah new normal. Lalu kita juga perlu beradaptasi dengan corona karena memang vaksinnya belum ketemu. Artinya pada saat ini brand yang cut budget mau nggak mau ke depan harus terus beriklan gitu. Nah, bagaimana kira-kira komentar para panelis atau kira-kira tren industri ke depannya setelah corona itu akan seperti apa modelnya gitu? Mungkin ada yang mau dikomentar dari brand owner dulu sih yang paling penting ya sebenarnya. Ya. Karena kan agensi sama media kan sebenarnya relatif bukan nunggu ya, tapi benar-benar tergantung memang dengan mindset itu sendiri gitu. Komentarnya gimana, Mas Dian? Ya, mungkin ini udah ada semacam pembelajaran. Ini kan memang dibilang akan panjang masih ya. Sepanjang vaksinnya belum ketemu, masa ini juga belum akan berakhir gitu. Bahkan kalau dari sejumlah pimpinan bilangnya kita harus, WHO bahkan yang mengatakan harus hidup di tengah-tengah virus ini gitu ya. Jadi ini panjang gitu, udah pasti mempengaruhi strategi marketing gitu. Saya yakin brand-brand sekelas Antangin itu udah nyiapin sesuatu juga lah. Kira-kira komentarnya, Mas Dian? Ya, betul sih, memang akhirnya kita memang tidak punya pilihan ya. Kita tidak punya pilihan, kondisi pandemi ini memang harus kita hadapi. Jadi
dengan new normal ini praktis memang akhirnya menjadi membawa perubahan dan kita juga mau nggak mau pasti harus berubah. Tapi apakah kira-kira perubahannya itu nanti setelah COVID ini ataupun masih dalam era COVID ini akan menjadi satu hal yang baru dan cukup berdampak besar? Pastinya iya, tapi ya pilihannya cuma itu. Jadi mau nggak mau memang kita harus siap untuk mengalami satu perubahan yang berdampak ke semua hal, Dan pastinya memang mungkin bukan hanya di kami di Antangin, saya yakin di teman-teman yang lain pun juga sudah mulai mempersiapkan nih. Pada situasi ini kita juga tidak bisa menebak kapan akan berakhir. Kalaupun sudah berakhir, akan menjadi situasinya akan menjadi seperti apa, itu kita tidak bisa menebak ke arah sana, tapi yang paling tidak kita bisa memprediksi kira-kira akan terjadi seperti apa. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan di saat adanya COVID ini, harusnya sih akan membuat kita jadi jauh lebih baik di saat ke depan nanti, dan juga ada kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya mungkin saat ini sulit dilakukan, tapi nanti ke depannya pasti akan, ya sudah, biasa aja kita akan melakukan hal yang biasa seperti lagi. ini. New normal itu ya, new normal itu ya. New normal ini ya pasti udah akan jadi biasa lagi. Bahkan kata-kata new normal aja sekarang udah biasa ya. New normal jadi normal word. Iya, udah biasa. Kayak dulu mungkin kita bilang kerja dari rumah. Kita akan mengalami kesulitan di minggu-minggu awal, 2 minggu awal, mungkin 1 bulan awal. Tapi setelah ke sana, ya akhirnya kita yang mungkin menurut katanya Pak Jokowi ya bersahabat dengan corona, ya kita juga harus bersahabat dengan situasi ini. Work from home mau dilakukan. Ya. Terima kasih Mas Dian. Ada yang mau ditambahin? Teh Rizka atau Kang Ade mungkin? Kira-kira dari bacaan-bacaan agensi nih, pasti kan datanya juga banyak untuk mengantisipasi masa ini yang panjang. Kira-kira apa nih yang sudah disiapkan lah, strategi untuk klien-kliennya seperti itu. Mungkin dari Rizka ada yang mau disampaikan, atau dari sisi media juga udah pasti tadi Kang Ade sebenarnya juga udah sempat sebutkan. Misalnya program tuh di-adjust gitu ya, yang lebih ke arah yang do it yourself tadi, itu menarik sebenarnya. Mungkin dari Rizka ada yang mau ditambahkan, Rizka? Ya, mungkin tadi sudah tercover, menambahkan dikit aja. Jadi itu tadi gimana kita mungkin mencoba berbicara the consumer dengan new way gitu ya di sini gitu. Jadi intinya kita cari apa yang memang dicari dari consumer itu. Oke. Ya, dari sisi brand pun juga akhirnya kita mencoba menggali lebih dalam lagi sih Mas Ivan. Dari situasi ini apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Perubahan perilaku konsumen ini akan mempengaruhi dari strategi brand mau melakukan apa. Nanti akan berdiskusi dengan agensi, lalu akan diakomodir dengan media dari teman-teman, misalnya dari teman-teman TV, media lain dan sebagainya. Ini akan mengubah semuanya, tapi perubahan ini ya nggak bisa hindari, mau nggak mau harus kita lakukan. Iya. Walaupun terkesan normatif dari Mas Dian, tapi kelihatan banget Antangin udah nyiapin banyak sesuatu di depan tuh ya, saya lihat ya. Ya, kita nggak punya pilihan sih Mas. Pilihan memang harus kita siapkan segala sesuatunya dengan karena situasinya juga berubah. Sip. Betul. Mungkin sekarang kita buka forum aja kali ya. Boleh di unmute all dulu. Teman-teman kayaknya lebih senang berbicara dibanding ngechat nih. Coba, tapi saya lihat yang chat dulu. Oke. Ini saya bacain lagi dari Pak Firman ya. Firman Taufik nih. Ini kita komentar juga. Beliau spesifik ya. Kita dipaksa oleh COVID-19 untuk mempercepat digital life ya. Pertanyaannya sejauh mana peningkatan peran digital media dan peningkatan belanja digital
dari brand owner. Ini silakan. Ini komentar dari belanja digital. Dia juga sama ini silakan sama net juga nih yang sebenarnya platform digital cukup kuat gitu. Sebenarnya platform digital cukup kuat gitu ya. Monggo dikomentarin sejauh mana peningkatan peran digital media. Sejauh mana peningkatan peran digital media. Porsi belanja digitalnya nih dari brand owner. Porsi belanja digitalnya nih dari brand owner. Tapi kalau untuk dari sisi digital dengan kondisi saat ini terus memang dari kami sendiri sangat jauh meningkat. Akhirnya karena kalau Mas, dia boleh persentase nggak? Mas Dian buka-bukaan. apa? Meningkat tuh berapa gitu? Gini, peningkatan kalau dari sisi budget sebenarnya kita belum mengadjust budget dari sisi sosial media karena kebetulan di marketing plan 2020 kita memang sudah mau menyiapkan di dunia digital karena walaupun secara target market kami secara overall ya bahwa produk kami mungkin belum kalau dibilang belum masif di dunia digital, tapi memang dari sisi strategi di 2020 ini kita lagi mau konsen untuk ke ranah dunia digital. Akhirnya yang kita bentuk adalah beberapa pembukaan online store di beberapa platform. Itu kita akhirnya betul official store dan akhirnya kita percepat. Iya, dari timeline yang kita revise kita percepat semua. Lalu kita bermain juga dari sisi sosial media. Sosial medianya kita percepat juga dan juga kita padatkan dari sisi activity-nya di sosial media sendiri karena sosial media yang kita butuhkan adalah engagement-nya juga konsumen kita secara langsung. Lalu juga dari digital ads-nya, digital placement-nya yang bekerja sama dengan beberapa platform-platform dari seperti portal-portal news dan sebagainya. Itu juga akhirnya kita revise dari sisi timeline. Itu yang lagi kita lakukan sekarang. Dan jujur tahun-tahun sebelumnya memang di e-commerce kami sudah kami buat, tapi memang belum dikelola secara serius. Ini yang akan dikelola di 2020 ini kita kelola dengan serius. Akhirnya memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan sehingga akhirnya kita ada tambahan strategi untuk mengelola si e-commerce-nya ini karena ternyata memang dengan kondisi ini ya tidak dipungkiri peran dan berubahnya kebiasaan belanja kita menjadi cukup signifikan. Saya seperti itu. Tadi commerce juga sama, jadi ini across kategori brand yang kita handle juga. Jadi mulai lihat lagi, ada di beberapa store yang memang udah tidak aktif, atau misalnya viewability-nya drop, jelek, dan kita boost lagi dengan ads gitu, kita activate lagi. Kayak misalnya kemarin festive, di mana beberapa program juga relate ke Ramadan, akhirnya kita juga masuk di situ. Jadi kalau dari ada brand yang akhirnya memaksa diri yang memang tidak menyiapkan plan sebelumnya gitu atau belum terlalu serius gitu. Cuma kondisi ini sehingga ada percepatan gitu. Saya juga tangkap itu dari Mas Dian. Tapi masih dalam tahap oke lah, santai gitu. Tapi ketika ada kejadian akhirnya digebut ya tadi timeline dimajuin dan segala macam gitu ya. Iya. Memang COVID ini memaksa banyak hal lah termasuk strategi brand. Nah, kalau komentar Kang Ade nih, gimana Kang Ade? Ya. Kalau net sih digital siap banget ya harusnya ya. Ya, kita coba nyikapin sih. Salah satu contohnya yang sudah kita lakukan minggu lalu, kita kolaborasi dengan YouTube ya, yang mereka komunikasikan ke konsumennya adalah konten ini bisa dikonsum dengan bandwidth yang cukup stable, gitu sih Kang. Ya. Oke.
Saya mau ngundang teman-teman lagi nih, bila ada yang mau dieksplor dari ketiga narasumber kita semua hari ini. Ini harusnya bisa eksplor banyak ya, karena mereka memang praktis berhubungan langsung lah. Kalau Mas Dian berhubungan langsung dengan brandnya, Teriska berhubungan langsung dengan banyak brand dalam konteks medianya, Kang Ade juga sama gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan. Kalau belum ada, saya mau baca yang dari chat lagi nih. Ini semi ngulik, tapi saya menangkap nada curhatnya nih. Ya, saya bacain aja ya. Ini mungkin relevan sama Mas Dian sama Teriska nih. Ini dari Mas Yudi, MGT Radio. Jadi dia orang radio gitu. Dia langsung nanyanya gitu, mau tanya kalau Deltomed masih ngelirik radio gak sih? Nah, gitu katanya. Karena katanya pandemi ini fokusnya di TV sama digital. Padahal, nah dia melakukan justifikasi nih Mas Yudi. Padahal di kondisi ini komunitas atau pendengar radio juga meningkat nih Mas Dian ini. Mungkin bisa dipertimbangkan nih. Gimana komentar Mas Dian, Mbak Teriska? Mungkin ada brand-brand juga yang ngelirik radio mana gitu. Monggo komentarnya. Saya sih kan menyampaikan aspirasi orang-orang kan, saya tugas saya. Radio kita tidak bisa kita pinggirkan. Terus kan radio kita tidak bisa. Waduh. Kabar gembira nih. Peran radio dan Deltomed sendiri sampai saat ini kita masih juga melakukan aktivitas promosi di radio. Gitu. Tapi memang sampai saat ini strategi kami untuk radio masih di kota-kota second city. Jadi memang tidak bermain di kota besar, yang kita masih menganggap di kota besar ya masih bisa di handle dengan TV untuk sementara ini. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa radio seperti kayak di Jakarta kita sempat pasang 2 bulan terakhir kemarin di satu radio juga. Jadi kita memang tidak pinggirkan karena beberapa teman-teman radio itu juga kan mengkombinasikan antara radio plus digital. Mereka juga ada streamingnya, mereka juga punya sosial media dan sebagainya. Dan itu kita bisa collaborate bareng-bareng juga sih. Jadi buat kami di Deltomed tetap menjadi salah satu media yang masih kita bukan prioritaskan, tapi masih kita pakai untuk berpromosi di saat ini. Ya. Jadi intinya Mas Yudi, mudah-mudahan cukup terjawab. Mungkin kita dari view Teriska deh, yang semua media kan beliau yang pegang ya. Kira-kira suara radio ini dari brand-brand masih jadi preferensi gak sih Teriska di masa-masa sekarang ini? Sama sih dari tadi Mas Dian juga, radio sebenarnya masih jadi alternatif media juga gitu ya. Kemudian ini juga masih jalan beberapa talk show gitu, yang tentunya memang lebih ke kontennya saja. Karena tadi juga mungkin dari Mas Dian disampaikan bahwa kan mereka juga ada digital platformnya juga, ada streaming, ada podcast gitu. Jadi itu sebetulnya sih udah satu kesatuan gitu. Masih tetap pilihan juga medianya, Mas Yudi. Kang Yudi. Kang Yudi sampai menyampaikan pesan pribadi ya, semoga bisa masang di MGT Radio katanya. Masya Allah Mas Yudi. Siap, tinggal di nice try Mas, nice try. Ini kalau belum ada dari forum langsung yang mau tanya, saya mau baca lagi dari message ya. Mas Ivan, untuk media sendiri secara general, bagaimana explore creative campaign yang link dengan sales yang berbasis di TV? Hal ini untuk menyikapi moving campaign ke digital supaya TV juga tetap eksis. Nah ini ada sentuhannya ke Kang Ade nih. Tadi Kang Ade udah sempat sebut sedikit. Boleh Kang Ade ditanggapin? Ya. Sebenarnya kalau pertanyaan tadi nggak cuma di era pandemik ini ya, Kang Ivan ya. Pada saat trennya media digital udah mulai growth-nya cukup signifikan ya, mungkin kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana caranya supaya kita juga masih ya istilahnya gini. Sebenarnya kan apa yang kita lakukan di awal itu adalah mengintegrasikan ketiga buah platform.
ya, TV yang ya sebagai media konvensionalnya, lalu kemudian kita Termasuk Pioneer ya, memanfaat Kang Ade ya, ya, Pioneer ya. kita coba memanfaatkan juga sosial media aset yang kita punya, lalu kemudian kita juga mencoba untuk menawarkan brand activation apa yang mereka punya gitu. Jadi kita mencoba menggabungkan strategi campaign yang dimiliki oleh brand melalui 3 platform tadi gitu. Nah, Ada kalau contoh brand yang udah komprehensif main gitu, Kang Ade? eh, dulu kayaknya brand Bapak ya, Pak. Mungkin bisa diceritakan sendiri, Pak. Oke, oke, oke. Gimana caranya jebolin server gitu kan, Pak? Gitu. Jadi Ya, ya, sebenarnya ya, ya. sebenarnya mungkin kita yang harus dipikirkan adalah gimana caranya mencari satu inovasi-inovasi baru, ya. Karena apa? Karena mungkin secara digital pun sekarang platformnya udah mulai banyak. Nah, salah satunya inovasi yang paling baru dilakukan oleh Net sekarang adalah kita mencoba bekerja sama dengan salah satu platform digital yaitu TikTok. Gitu. Oke. Gitu. Kita selalu mencoba sesuatu yang baru dan baru gitu. Nah, mungkin kedepannya apa buat pertanyaan tadi dari siapa, Kang ya? Mbak Alinda. Ya, dari Mbak Alinda Linda. Cempaka, ya. Ya, kita mencoba melihat kecocokan dari brand ini masuknya ke digital yang mana. Ya, karena kan pasti audiensnya juga beda-beda. Termasuk juga kayak mungkin di konvensional ya, Teriska ya. Programnya program apa gitu harus disesuaikan dengan target dari si brand-brand tadi Brand. gitu. Itu sih lebih relevansinya sih, Kang. Kita lebih percaya bahwa relevansi produk terhadap konten gitu. Ya, ya, ya. Thank you, Kang Ade. Mudah-mudahan Mbak Alinda lumayan terpuaskan ya. Syailah terpuaskan. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau dikomentarin, teman-teman. Monggo. Saya sih mau minta ini nih, kalau boleh, teman lama saya nih, Kang Andre Prawira Disastra. Saya manggilnya dulu Kang Bogel ya. Beliau pentolan Markom juga di salah satu produk dan sudah cukup lama banget. Baru-baru aja katanya riset pindah tempat ya. Kang Andre, Kang Bogel, halo. Bisa di itu nggak? Unmute. Siapa tahu ada yang mau ngomong kan? Nggak, semua aja deh. Kita unmute all aja. Biar seru. Teman-teman, kira-kira ada yang mau menyampaikan sesuatu? Mas Ervan, ini juga kawan lama, pengamat komunikasi. Boleh nanya Mas Ivan? Boleh banget. Pak Ferry, Kang Ferry boleh. Selamat siang para senior yang ada di sini. Saya mau pengen pendapat aja Mas Dian ya sama Teh Rizka. Kebetulan saya bergerak di industri radio juga. Pada saat pandemi ini mungkin hampir semua media mengeluarkan data lah bahwa habit mendengarkan, katakanlah habit mendengarkan radio akan meningkat lah, baik dari streaming maupun dari berbagai hal. Kira-kira menurut teman-teman Mas Dian dari sisi brand sama Teh Rizka, kan kita melakukan data, katakanlah dari Maret, April, dari Februari, Maret, April, mungkin pendengar secara streamingnya akan meningkat. Apakah itu udah bisa meyakinkan suatu brand bahwa oh radio ini cukup baik? Karena saya dapat selentingan bahwa dengan mengeluarkan data pendengar aja belum cukup. Apakah harus didukung dengan secara program yang inline dengan digital atau seperti apa? Pengen minta pendapatnya aja dari Mas. Terima kasih Mas Ivan. Ya, terima kasih Kang Ferry. Nah, ini makanannya Teh Rizka, ini mah jawaban begini ya. Monggo Teh Rizka menyikapi media nih. Enggak, Mas Dian dulu, Mas Dian. Ada ya lempar-lempar gitu ya. Ya, kalau dari kami dari sisi brand pasti dalam menentukan media betul memang pasti akan ada data-data yang harus kita baca dan kita pertimbangkan. Tapi kalau untuk dari sisi spesifik ke radio, kita banyak hal yang harus kita baca juga datanya, bukan hanya dari jumlah pendengar streaming. Tapi pasti kita akan membandingkan
di situasi normal pendengar radio yang non streamingnya berapa, lalu peningkatan atau penurunan pada saat kondisi seperti ini, lalu peningkatan pendengar streamingnya seperti apa. Lalu juga kita lakukan pengamatan analisa secara baik coverage area, lalu target market dari si radio tersebut, dan juga acara yang pasti program penting buat kita sih. Penting juga buat kita dalam hal menentukan mau di program yang mana, apakah dalam bentuk sponsorship atau hanya dengan lu spot adlibs atau quiz dan sebagainya. Jadi tipikal karakter dari pendengarnya itu juga buat kita penting dalam mempertimbangkan media ini cocok atau tidak untuk kita melakukan satu kampanye komunikasi. Oke, itu sih. Yeah. Gimana? Mas Dian, success rate-nya kalau untuk brandnya Mas Dian di dalam konteks radio itu seperti apa, Mas Dian? Jujur memang sampai saat, karena selama ini kami melakukan pemasangan iklan di radio itu hanya untuk mendukung campaign-campaign di localize di kota-kota yang memang sampai saat ini strategi kami masih bukan di kota utama. Jadi memang kalau success rate-nya seperti apa untuk pemasangan di radio agak sulit Mas Ivan untuk mengukurnya, karena komunikasi campaign kita kan tidak hanya dari sisi satu media, tapi kita juga terintegrasi dengan media-media yang lain. Kita pasti akan ada punya campaign juga dengan TV, sosial media kita main. Lalu kalau ya kita bicara di luar masa COVID ya, lalu juga kita ada aktivitas branding yang dilakukan oleh tim promotion internalnya kami. Jadi itu integrated lah ya. Integrated ya. Betul, integrated komunikasi yang Pak Ludi bilang kesuksesannya menjadi keberhasilan untuk meningkatkan sales, pasti semuanya memiliki kontribusi dan semuanya berperan. Seperti itu. Ini jawaban klasik orang brand gini emang. Oke, ini saya lihat ada yang angkat tangan nih, teman lama nih, Kang Ervan, monggo Kang Ervan. Ya, monggo, terima Kang kasih. Ervan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi saya pengen ngajuin satu dulu pertanyaan. Ini terkait dengan Netflix nih. Sekarang kan lagi orang-orang kan istilahnya karena di rumah, jadi lebih banyak melihat streaming. Dalam hal ini, apakah Netflix bisa istilahnya mempengaruhi pada tingkat penjualan dari brand itu sendiri, atau bagaimana si viewers bisa melihat televisi sekarang kalau dibandingkan dengan jualannya dengan adanya Netflix ini. Itu aja dulu sementara Kang Ivan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik benar. Netflix memang datanya mengalami kemajuan pesat ya. Ini relevan ya sama brand owner sama di Teriska kayaknya nih orang media. Saya juga belum pernah ngelihat sih cara sebuah brand bermain di Netflix ini seperti apa nih. Mungkin bisa dieksplor kali, atau komentar dulu deh dari Mas Dian atau Teh Rizka mungkin. Misalnya kerjasama gitu sama Netflix, udah pernah belum sih Teh Rizka? Monggo Teh Rizka. Saya sih sebenarnya belum pernah kerjasama, tapi memang OTT salah satu yang lagi OTT ya. Tinggi gitu. Salah satunya sih sebetulnya yang kita lagi banyak kerjasama itu dengan video.com gitu. Karena kan sama juga tuh menyiarkan film-film juga, dan memang kita as an integrated campaign juga gitu. Jadi karena banyak brand masuk ke situ ya Teriska ya. Cukup banyak juga gitu, karena selain juga jadi vehicle untuk streaming, kita juga bisa mengaktifkan dari channel-channel asetnya mereka juga gitu. Jadi itu salah satunya sih, gitu. Karena saat ini memang lagi naik. Itu balik memang data kita. Iya. Teriska, kalau dibandingin sama Netflix ya saya tahu mungkin tetap Netflix Google, tapi maksudnya ada gap yang jauh gak sih Netflix, lalu video.com dan segala macam, itu datanya gimana Teriska? Konfigurasinya nih biar saya tahu juga nih, kepo-kepo dikit nih. OTT tadi nih. Nah, platform apa aja tuh? Itu kebetulan kalau untuk data yang memang kita dapatkan memang masih video nih ya gitu. Karena mungkin lebih itu tadi ya, lebih mass audiensnya.
Cuman mungkin kalau kita tarik dengan target-target tertentu mungkin memang bisa jadi Netflix yang memang unggul sih. Cara mainnya gimana sih kalau di OTT gini, Teriska? Mungkin saya explore juga ya, biar teman-teman juga mungkin bingung secara yang praktis dan teknisnya. Cara mainnya gimana? Saya pikir nanti jawabannya akan di Netflix juga kurang lebih sama kayaknya. Iya, sebetulnya sih lebih ke integrated ya. Yang kita lakukan sebenarnya masih integrasi sih dengan activity. Misalnya yang lagi saat ini mau kita lakukan. Sebut aja brandnya, nggak apa-apa. belum, masih nunggu approval. Oke. Music streaming gitu, jadi kayak gitu yang relate juga, itu balik lagi tadi ada pertanyaan gimana relate ke sales gitu. Jadi itu juga kan memang dituntut juga dari sisi brand owner juga, begitu ke brief kita, setiap rupiah yang dikeluarkan sekarang itu matter sekali gitu. Jadi ROI-nya gimana gitu. Jadi pastinya akan dilihat nih KPI itu dilihat betul-betul, tidak hanya awareness tapi gimana impact ke sales-nya. Makanya misalnya salah satunya kalau misalnya kita bicara di video gitu, misalnya nanti gimana relate ke Bukalapak atau misalnya kita activate dengan commerce yang lain gitu, atau ekosistemnya mereka lah ya. Sih sebetulnya. Jadi kita nggak single, kita tidak single ini karena kita memang nggak hanya awareness saat ini kan gitu. Menarik ya. Kang Ervan, mudah-mudahan lumayan mendapatkan informasi lah ya, atau terjawab full saya rasa belum, tapi kurang lebih jawabannya bisa diadopsi lah ya, kayak gitu ya. Teman-teman, kalau belum ada yang ini lagi, saya mau baca yang dari chat lagi nih, dari Mbak Ira Adisti. Halo Mas Ivan, salam kenal Mbak Ira. Saya mau numpang tanya nih, bagaimana meraih target market yang mungkin tidak bermain di medsos atau YouTube atau digital platform yang lain, mereka yang biasa diraih melalui off-air gitu. Jadi mereka biasanya off-air nih, ini brand yang sangat off-air minded gitu ya. Tapi belum pernah main digital sama sekali. Apakah di tahun ini mungkin lebih ke brand owner ya? Brand owner benar-benar nol sama sekali nih, bakal melakukan off-air-nya gitu. Kira-kira Kang Dian gimana komentarnya Mas Dian? Ini pertanyaan menyelidik sebenarnya. Kayaknya Mbak Ira orang IO kayaknya. Monggo Mas Dian. Iya, memang kalau kita bicaranya di kondisi seperti ini, kalau target marketnya atau target audiensnya adalah yang memang off-air banget, ya kebetulan kan jadi banyak sekali event-event yang sampai saat ini akhirnya di cancel atau di reschedule. Tapi ya itulah. Balapan aja di drop ya bro ya? Oh iya. Balapan aja di drop ya? Balapannya nggak jelas sampai kapan. Balapan kita virtual sekarang. Iya. Jadi dengan kondisi ini akhirnya kita memang harus kreatif dalam hal mengambil market yang seperti itu sih. Memang kita tidak bisa 100% mengandalkan digital dengan kondisi seperti ini. Begitu juga dengan kami kayak Antangin. Kita tidak bisa juga mengandalkan 100% digital karena konsumen kita juga banyak yang memang mungkin ya nggak ngerti belanja online, belum pernah belanja online. Kalau tidak, nah ini menarik nih, gimana itu caranya menyentuh konsumen-konsumen yang gitu, Kang Dian? Nah, itu akhirnya dengan tim kita yang ada, yang memang masih berada juga ada di lapangan, dan juga kita menyebarkan yang namanya e-flyer. Jadi walaupun mereka tidak bisa bermain dengan sosmed dan sebagainya, kita bermain dengan e-flyer. Jadi lewat grup-grup WhatsApp, produk-produk kita itu di flyer, di foto segala macam, lalu disebarkan e-flyer, kita sampaikan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk beli produk. Jadi kalau dia memang kesulitan bermain dengan e-commerce, kesulitan nggak punya sosial media, ya pakai telepon aja kan bisa loh, gitu loh. Jadi itu yang kita ambil. Akhirnya kita harus berpikir dengan segala cara gimana kita meng-grab mereka sih. Dan untuk tim yang di lapangan juga masih tetap jalan walaupun kita persimpel segala macam bentuk prosedurnya dan semuanya wajib menerapkan protokol kesehatan. Jadi tim kita wajib harus selalu pakai masker,
wajib selalu harus bawa hand sanitizer, itu yang itu nggak ada toleransinya, itu wajib. Kalau mereka melanggar itu pasti kita kenakan sanksi, karena produk kita produk kesehatan juga, harus menjaga kesehatan juga kepada konsumen kita kan. Jadi seperti itu sih. Jadi banyak hal ya kita bermain juga dengan yang kita sebut e-flyer itu. Oke, terima kasih Kang Dian. Teman-teman yang di forum, mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-share gitu, pengalamannya dalam mengurusi atau menjaga brandnya masing-masing, atau yang di agensi menjaga kesinambungan agensinya, atau teman-teman yang di TV ini. Saya lihat ada Mbak Cecil nih. Mbak Cecil ini dari City Vision ya, terakhir sih terdeteksi sama saya nih. Mbak Cecil ada mau dikomentari, Mbak Cecil? So far sih belum, Kak Ivan. Cuman memang setuju sama Taika ya. Memang kalau dalam masa yang seperti ini, memang kita mesti merubah apa ya namanya approach-nya kita lah untuk ya kita kan sama-sama kita kan cari budgetnya klien lah ya. Jadi kita nggak bisa dengan yang normal yang seperti dulu, tapi kita dengan approach yang berbeda. Jadi kayak misalnya kalau sekarang masanya COVID, mungkin kita dengan approach dari CSR gitu, lebih ke arah itu. Terus kemudian ya menarik. Mbak Cecil boleh contoh Mbak Cecil CSR-nya kayak gimana? Ini jadi Mbak Cecil ini di media luar ruang ya, banyaknya digital, OH seperti itu ya. Gimana approach yang CSR? Contoh praktisnya kayak apa Mbak Cecil? Kebetulan kalau di kita kan memang terus terang kalau di media luar ruang berbeda dengan TV. Jadi memang kalau untuk masa COVID PSBB ini memang ini sedikit struggle ya gitu. Cuman kalau kita ngelihat dari awal ini dilema juga gitu. Kalau kita kan ada pegang branding itu di stasiun komuter lain di KRL. Kalau dibilang sama Kemenkes tanda dengan pemerintah itu PSBB, social distancing, segala macam kayak gitu. Tapi kita kan nggak bisa benar-benar lockdown gitu. Jadi kita kan memang ada sebagian dari orang terpaksa harus masih kerja gitu. Nggak bisa work from home, nggak bisa gitu. Jadi kayak misalnya orang-orang yang misalnya pekerja medis, mereka tetap harus datang mungkin dari Bogor, dari Depok, dari Bekasi, dari mana gitu. Tetap harus kerja, dan beberapa mungkin di luar orang-orang yang bekerja di Sudirman mungkin ya gitu, itu tetap harus bekerja, tapi mereka itu di satu sisi dia terpaksa, tapi itu yang kita harus educate gitu, gimana caranya supaya tetap mereka bisa pergi bekerja, tapi itu jadi tidak sebagai carrier atau akhirnya kena COVID juga gitu. Jadi waktu kemarin dan masih jalan saat ini itu kita come up dengan campaign CSR. Jadi kita educate, kita kerjasama dengan KAI, kita kerjasama dengan Kemenkes. Itu kita juga ajak beberapa brand juga untuk melakukan edukasi ke orang. Karena sometimes kalau kita ngelihat, mungkin kalau di sosial media kita ngelihat orang-orang yang naik kereta tuh awal-awal tuh masih yang ada yang nggak pakai masker, yang seperti itu. Tapi yang terakhir oke lah ya, sekarang kalau KAI udah tegas ya, diturunin gitu kan, gitu, disyarat lah gitu. Nah itu yang kita selalu educate gitu. Berarti kontennya ya, Mbak Cecil ya? Betul, secara konten. Jadi karena gimana pun kita sekarang ini selain memang kita kita masih istilahnya ya kita harus ada tanggung jawab lah ya. Kita juga harus bertanggung jawab untuk mengedukasi orang juga gitu. Jadi kita ngambil sisi dari angle itunya aja sih. Gitu. Siap. Wah, ini terima kasih nih dapat tambahan insight ya. Ini nih saya mau nyapa Kang Bogel nih, Kang Andre Prawira di Sasra. Masya Allah. Ayo dong ngomong, Kang Andre apa kabar? Bisa sharing sesuatu Kang Andre? Kang Andre ini pentolan Markom juga nih. Jadi pasti banyak pencak silat yang dia lakukan di masa COVID ini nih, perubahan-perubahan dan segala macam.
Bang Andre nggak mau muncul nih. Saya mau nyapa teman saya nih. Kita mungkin pindah sedikit ke dunia perbankan ya. Nah, ini ada Mas Medi nih, Mas Medi. Mas Medi, di dunia perbankan sendiri gimana Mas Medi? Markomnya nih di masa COVID nih. Kan perbankan tuh tantangannya adalah ya banyak restrukturisasi segala macam ya. Jadi pendapatannya berkurang. Mungkin Kang Medi ada yang mau di-share markomnya melakukan apa dan segala macam. Monggo Kang Medi. Siap. Makasih Pak Ivan nih udah ditembak ya. Karena biar dapat view berbagai macam industri nih. Iya. View nih. Emang perbankan itu agak unik ya karena dia itu kan intermediary institution ya. Orang yang punya duit naruh di bank, orang yang butuh duit datang ke bank. Jadi aliran duit manusia itu, aliran duit orang itu adanya di bank. Nah, bank itu jadi salah satu industri yang juga sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID ini. Pertama, orang-orang yang tadinya punya duit, jadi nggak punya duit, dia jadi nggak bisa nabung, dia jadi nggak bisa nyimpan uangnya di bank. Berarti kita punya resiko dari segi penurunan dana pihak ketiga. Di sisi yang lain, nasabah-nasabah yang kredit dari bank, yang minjam dari bank, yang usahanya juga terancam dan terpengaruh gara-gara COVID ini, juga jadi nggak bisa ngangsur. Jadi minta restrukturisasi, jadi minta pengurangan bunga atau margin gitu. Nah ini dua sisi ini yang kita harus manage dengan baik nih. Apalagi kalau kita ngomong komunikasi, udah jelas tuh sekarang tone-nya itu adalah tone berhemat ya, efisiensi. Jadi kita nggak punya luxury untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat kreatif, inovatif, yang membutuhkan biaya besar lah ya. Membutuhkan biaya besar. Tapi justru di situ otak kita juga diajak untuk berpikir gitu, gimana caranya tetap bisa berkreasi, tetap bisa menyapa nasabah kita dengan budget yang juga nggak besar-besar amat gitu. Jadi memang kita dalam situasi kayak gini nih berasa banget ya mengencangkan ikat pinggangnya gitu ya, dan juga selektif banget untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi yang kita mungkin sekarang jalankan juga kan yang offline udah pasti nggak boleh ngumpul ya, paling digital yang kita lakukan gitu. Itu yang kita coba lakukan lewat inisiatif-inisiatif kita. Itu kali Pak Ivan. Ya, wah terima kasih view-nya nih Bang Medi ya. Makanya nih anaknya kan kita kumpul gini ada dari berbagai macam sektor industri nih. Mungkin saya sambil mau tanya yang otomotif nih ya. Ini saya lihat ada Mbak Ane nih, Mbak Arfiane. Beliau lama di dunia otomotif, sebelumnya di merek S, sekarang merek D gitu kan. Jadi Mbak Ane, ini beliau orang komunikasi juga. Kira-kira apa yang berubah Mbak Ane di masa COVID ini? Cara nyapanya bagaimana diselaraskan dengan penurunan pasti otomotif yang paling tergerus ya secara penjualan tuh. Mbak Ane mungkin ada komentarnya apa yang dilakukan oleh ya saya sebut lah ya DFSK sekarang Mbak Ane. Oke, makasih ya Pak Ivan. Kalau otomotif jelas, kalau yang saya lihat dampaknya itu salah satu industri yang paling terpuruk ya. Jadi semenjak lugas ya, bilangnya terpuruk gitu ya. Emang kenyataannya begitu. Ini nggak ada teman-teman media kan di sini ya. Nanti biasanya dicatat kalau saya ngomong nih, jadi berita. Oh ya, Mbak Ana sama Densu juga kalau nggak salah ya? Iya, kita sempat jalan sama Densu, tapi kayaknya terakhir tahun lalu ya, Teriska ya. Oh, oke. Iya nih, coba langsung iya nih. Boleh dilanjut, Mbak Ana? Iya, jadi memang penyesuaiannya itu sebenarnya, saya sebenarnya dari bagian PR, jadi untuk dunia periklanan ada teman saya, cuma overview secara general aja kali ya, untuk di otomotif, khususnya DFSK. Jadi memang kita sudah ada penyesuaian itu semenjak bulan Maret. Ya, jadi di Q1 kita udah ada penyesuaian mengenai promosi. Gitu. Jadi segala bentuk iklan itu sudah mulai berubah platformnya. Jadi kebijakan di manajemen kami, kebetulan manajemen kami adalah China,
mereka di mana sudah terbiasa di prinsipalnya untuk menggunakan platform digital dan khususnya di e-commerce dan marketplace. Nah, jadi segala iklan seperti di TV, makanya kita selesai di 2019 kita mulai berubah ke ranah digital. Nah, untuk koran kita udah print udah mulai meninggalkan. Itu udah dari awal tahun ya. Nah, sekarang mulai banget lah pokoknya ya. Ya. Sebenarnya sebuah potret lah ya, potret teman-teman otomotif yang lain juga mungkin seperti itu gitu. Iya. Jadi sekarang sudah banyak kita main di sosial media, terus di online, media-media online, dan kita sekarang untuk konversi ke sales kita banyak main di leads. Jadi banyak kita bekerja sama dengan teman-teman e-commerce untuk digital marketing dan marketplace untuk membantu teman-teman sales force kami di lapangan dengan membeli leads biasanya. Jadi bisa database itu bisa di follow up langsung sama teman-teman sales force, gitu. Jadi kalau banyak yang banyak banget teman-teman dari media dan agensi merapat ke tim DFSK, itu menawarkan berbagai sponsorship, ya dan segala macamnya. Ya jujur untuk saat ini kita benar-benar efisiensi budget banget gitu, karena dari sisi penjualan aja kita dari 90% ya, hampir 90% itu turun. Wow. Ya. Memang data umumnya juga seperti itu yang saya baca sih. Jadi bukan hanya merek Buana aja, Bu. Iya. Jadi ada kebersamaan dalam penurunan, Bu. Jadi mungkin kalau sudah bukan saatnya kami bisa berjor-joran lagi untuk membuang budget, apalagi di iklan. Tapi memang. Tapi komunikasi tetap dilakukan ya, Bu Ana ya? Komunikasi, jujur kalau di DFSK sekarang tulang punggungnya adalah di bagian PR. Wow, ya. Jadi dan sosial media yang kebetulan saya pegang. Jadi tantangannya cukup besar di tim saya. Bagaimana tetap meningkatkan, memaintain awareness, tapi dengan budget seefisien mungkin. Nah, ini selama ini sih saya belum pernah dapat ya penawaran-penawaran dari teman-teman media yang bisa mendukung hal itu gitu. Begitu melihat budget. Waduh. Kode tuh, Bro, kode. Nah, langsung telepon gua aja, Nak. Gitu. Dikirim ya, Nak. Jadi rame nih. Gitu. Jadi karena kita benar-benar melihat konversinya ya dari setiap budget yang kita keluarkan. Contohnya dari leads itu yang udah paling rasional buat kami di teman-teman otomotif, gitu. Karena itu ada ininya ya, ada hal yang bisa kita feedback dari masing-masing dealer yang kita punya. Jadi kalau bermain di dunia publisher mungkin hanya sekarang bagi dunia otomotif itu mungkin hanya sebagai bagaimana tetap memaintain awareness. Jadi bukan lagi ada konsiderasi untuk membeli, karena ya kita tahu sendiri mobil bukan barang ini ya, barang utama. Terus dari segi leasing sekarang udah berat banget. Mereka sudah ketat banget untuk mengeluarkan approval. Yang baru ya, iya betul. Terus dan customer kami itu masih 70% adalah kredit. Jadi kebayang banget. Mungkin tampaknya juga ini potret umum sih ya, kalau di otomotif 70% mungkin memang kredit lah ya. Iya, makanya ini sebenarnya DFSK juga mau meluncurkan produk baru pun kita masih mikir-mikir gitu. Sebenarnya harusnya rencana tahun ini ada dua launching ya kalau nggak salah Bu Ana ya? Ya harusnya
komersil dan passenger kita sudah launching, tapi karena situasi ini kita benar-benar cari timing yang pas, juga mencari media promosi yang benar-benar efektif dan efisien. Iya. Gitu. Oke, terima kasih view-nya Bu Ana. Iya, apa namanya? Sekarang udah 3:30, jadi kita sebentar lagi ya kita akhiri karena juga udah masuk asar. Saya mau minta komentar satu lagi dong. Tadi sempat disapa oleh Kang Ade, Mbak Irin Junirman nih. Saya juga belum kenal langsung. Mbak Irin Junirman, mungkin ada komentar Mbak Irin apa namanya yang dilakukan sekarang nih terkait COVID, konteks komunikasinya dan seperti apa? Monggo Mbak Irin. Aduh, saya bingung ini sekarang. Saya sih justru juga jadi pengen tahu kenapa pengen ikut ini dari sisi teman-teman advertiser itu strateginya seperti apa. Saya ini sekarang kan udah nggak di media televisi lagi, tapi lebih di production house. Jadi ya dulu juga di bagian produksi sih waktu zaman di broadcast ya. Tapi sekarang kan beda. Jadi saya justru malah lagi explore medianya, terus juga dari kami sendiri sih lebih banyak explore bagaimana nanti kalau mau berproduksi lagi new normal production, ya kan? Benar. Ya kan? Betul. Ya ada itunya juga gitu nanti yang kita sekarang lagi masih pelajari, amati dan terus juga berusaha exercise, diobrolin terus gitu kan sama teman-teman sambil pegel kapan ya bisa mulai lagi. Praktis off ya Mbak Irin ya 2 bulanan ini ya. Asli. Saya kebetulan saya juga in the middle of sebuah produksi yang harus terpotong gitu loh karena waduh. Gitu. Di sini udah terlalu tinggi gitu kan untuk diteruskan. Gitu. Iya. Teh. Jadi Oke, Mbak Irin. Ya. Teh, mau nanya Teh, itu lebih kepada memang secara bisnis tidak ada permintaan atau secara eksekusi PH dengan adanya physical distancing ini jadi terkendala. Lambat ya. Ya itu yang terakhir sih sebenarnya lebih ininya. Jadi kalau di industri film justru banyak yang udah banyak gitu loh yang udah ngantri kan. Udah ngantri sebenarnya produksi yang mau jalan gitu kan sebetulnya. Tapi kondisinya adalah bahwa justru karena kita timnya selalu besar kan. Jadi ya kondisi ini yang nggak boleh gitu kan. Ada beberapa produksi juga kan yang kayaknya tadinya udah jalan syuting 2 hari, 2 hari lagi mau syuting, ya berhenti gitu kan mereka semua. Jadi dari organisasi-organisasi yang perfilman, produser-produser itu juga menghimbau kita semua berhenti dulu syuting sampai, dan memang nggak ada kebetulan ada dari Kapolri juga ya diminta untuk tidak lakukan ini ya keramaian lah itu kan aktivitas keramaian. Izin keramaian itu sih. Betul. Yang paling berat adalah di situ. Iya. Siap Mbak Irin, terima kasih sharingnya Mbak Irin. Terima kasih. Ini menggambarkan bahwa memang COVID ini menyerang banyak hal lah ya, menyerang banyak hal. Saya terakhir nih sebelum kita tutup, saya mau dengar view-nya Pak Firman Taufik nih. Beliau juga orang perbankan, dari saya sebut brand boleh ya Pak ya, dari mana? Dari BRI kalau nggak salah ya. Tadi kalau Kang Medi kan dari Bank Syariah Mandiri, ini Pak Firman Taufik dari BRI ini. Ada view mungkin Pak Firman dari sisi Markom di masa COVID ini gimana Pak Firman? Oke, terima kasih Mas Ivan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Saya sebetulnya sudah pensiun ini dari perbankan. Jadi selalu nyebut brand, menganalisa brand yang lama rada-rada gimana gitu ya. Tapi gitu sebetulnya penasaran tadi ikutan dengan event ini adalah saya punya pertimbangan gini. Tadi yang saya sebut dipaksa, bahwa kita semuanya dipaksa untuk menjadi hidup lebih dengan digital life, whatever gitu ya. Artinya cara belanja, hidup di rumah, normal life, kemudian, nah semua keterpaksaan ini kan memaksa seluruh aspek produk, media, advertising,
segala macam gitu apa namanya harus mengikutinya. Nah, saya kita ngomong timeline ya bagi 3 gitu ya. Periode 2016 itu yang namanya IoT itu belum kita kenal, Internet of Things gitu ya. Kemudian dari 2016 ke sekarang, ke kemarin bulan Januari, itu sudah mulai yang namanya digital transaction apapun di perbankan udah kita. Cuman seperti yang tadi Mas Ivan bilang, ada yang entar aja gimana, nggak terlalu terburu-buru ikutan dengan digital life tersebut. Tiba-tiba kita dihantam dengan COVID, lu sekarang nggak ada pilihan. Lu harus ikut gitu kan. Dimana saya baca juga tuh di McKinsey ada 3 jenis perusahaan yang mana yang masih tetap bertahan gitu atau bahkan dia growing very fast karena situasi ini, ada yang bertahan dan ada yang dying udah mati aja gitu kan ya, seperti itu. Nah, pertanyaan tadi yang saya tulis melalui chat itu tadi sebetulnya infrastruktur digital yang sekarang ada, baik itu media, baik itu e-commerce, baik itu alat-alat transaksi, baik itu e-banking dengan IP-nya. Sekarang kan payment system aja tidak hanya dari bank kan, semua punya IP, GoPay dan masing-masing ya. Punya platform masing-masing gitu. Jadi bank bertarungnya bukan dengan bank ya gitu ya, Pak Firman ya. Ya betul. Pertanyaan saya, infrastruktur digital itu dengan adanya COVID, seberapa jauh mereka meningkat? Gitu. Karena saya aja sebagai baby boomers nih, tadinya ntar aja deh, gue nggak ngerti masalah belanja online kayak apa, tanya anak aja. Tapi sekarang jadi terpaksa gitu. Mestinya kan baik medianya maupun produk saya nggak tahu ya, karena distribusi produk kan heterogenitas distribution channel kita masih konvensional channel banget gitu ya. Tadi Bapak Dian yang menyampaikan gitu. Saya mungkin dari Mbak Rizka yang bergelut dengan media. Rizka memang nih. Iya, ini kalau boleh pakai percentage lah, kalau nggak bisa ngomong. Mestinya Nielsen yang bicara nih, yang bisa jawab gitu. Nanti lain kali kita undang Nielsen ya ke sini ya. Betul. Sejauh mana sih infrastruktur media ini terjadi lompatannya gitu. Apa kan nggak mungkin dia normatif growth kan, pasti meledak. Betul. Itu aja barangkali. Eksponensial lah, eksponensial. Ya. Kira-kira gitu Mas, kalau boleh. Mangga, Teriska. Pakai prosentase nggak apa-apa katanya. Iya. Mute. Maaf, ternyata unmute. Iya, Pak Firman, Mas Firman. Jadi ini untuk yang digital tadi ya? Ya, betul. Ya, kebetulan saya memang belum dapat datanya dari Nielsen gitu. Walaupun kita sebenarnya udah berlangganan sih untuk yang current update-nya, karena memang ada delay untuk yang sampai latest data gitu, terutama untuk terimpact dengan COVID ini gitu. Tapi kalau melihat dari internal brand yang ada di kami ini sendiri, itu kenaikannya signifikan sih untuk digital, karena memang mungkin secara overall baseline-nya juga masih belum banyak gitu. Jadi kenaikannya eksponensial nggak, Mbak Riz? Kenaikannya tuh lebih dari 4 kali sih. Oke. Wow. Ya. Gitu. Karena mungkin ada beberapa brand yang memang tadinya hanya memakai digital untuk support activity atau untuk amplification aja gitu. Nah, saat ini memang lebih diaktifkan lagi gitu. Jadi justru jadi main untuk beberapa brand ya, main medium selain TV ya justru itu digital yang diharapkan lebih. Itu sih Pak Mas Firman. Oke. Kang Ade mau tambahin, Kang Ade? Belum ada sih. Oke. Belum ada ya. Cukup ya, Pak Firman ya. Saya rasa teman-teman nggak ada yang mau nyampein sesuatu lagi nih. Di chat juga saya lihat sudah habis. Ada di chat izin sholat dulu gitu. Oke. Ya, sebuah sentilan sebenarnya. Jadi poinnya gini, saya nggak recap ya, tapi mungkin ini juga jadi semacam penutup acara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Mas Diannya malah udah ngilang nih kayaknya. Mas Dian, masih ya? Oh masih, sorry. Iya. Terima kasih Mas Dian. Lalu ada Teriska, ada Bro Ade, Kang Ade, narasumber yang memang relevan dan praktis terjun ya, bukan mengawang-awang, bukan di tulisan-tulisan,
langsung terlibat langsung dengan pelaksanaan sebuah proses marketing komunikasi. Nah, dalam konteks kita memang di masa COVID ini pasti ada perubahan berbeda. Tadi saya katakan bahwa semua brand tuh pasti nggak pernah menempatkan marketing plan-nya di tahun 2020 tuh ada isu tentang COVID gitu. Karena biasanya marketing plan itu disusun bulan Oktober atau bulan November gitu. Nggak pernah ada yang menempatkan itu sebagai sebuah isu. Tapi sekarang suka tidak suka atau mau nggak mau, semua brand langsung ya switching, langsung melakukan pivot secara cepat gitu. Dan memang akhirnya berlaku nih hukum survival of the fittest gitu. Nah, kita sudah dengarkan tadi beberapa macam view dari teman-teman yang pemilik brand, Mbak Dian. Sebenarnya ada beberapa teman yang di partisipan juga pemilik brand, cuma kayaknya belum mau menumpahkan sharingnya. Tapi dari Teriska, dari sisi medianya, Kang Ade, terima kasih. Saya juga sebelum saya tutup, saya mau nyapa ada Profesor Yanti Setianti nih, teman lama saya. Udah profesor komunikasi di Unpad ya. Di mute Teh Yanti. Nah, mungkin Teh Yanti ada sepatah dua patah sebelum saya tutup. Teh Yanti, beliau ini profesor muda nih. Profesor muda 38 tahun ya. Oh, hampir. Teh Yanti ada komennya, Teh Yanti? Kenapa? Ada komennya Teh Yanti? Ya. Halo, sinyalnya agak nggak bagus kayaknya. Oke, sinyalnya nggak terlalu bagus. Nanti kita sambung aja. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah rela sekitar 60-70 menit terakhir ini menyimak acara ngobrol asik di masa pandemik. Ini mudah-mudahan bisa ada kesinambungannya ya. Ini kan dilaksanakan oleh teman-teman di Infocus ya. Memang upayanya adalah menjadi sebuah medium bersama lah. Saya lihat malah kan ini kita di forum ini nggak malu-malu lah saling jualan gitu kan. Bukan hanya ingin mendapatkan insight gitu ya. Bukan hanya mendapatkan insight, bisa saling jualan. Kang Ade habis ini pasti hubungin Mbak Ane gitu kan. Atau Kang Dian dihubungin sama yang radio tadi itu Mas Yudi ya. Jadi intinya forum ini mudah-mudahan bisa berlangsung terus, dan saya rasa sebagaimana layaknya semangat sebuah forum adalah mempertemukan bukan hanya ide-ide di kepala, tapi mempertemukan relasi yang lebih luas lagi setelah ini gitu. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa adakan acara-acara berikutnya, dan mudah-mudahan topik-topik yang disampaikan hari ini bisa sedikit banyak menambah informasi kepada teman-teman supaya dalam konteks Markom tadi ada insight-insight terbaru yang bisa dilakukan ya, karena ini akan panjang gitu. Saya rasa itu aja. Saya tutup ya. Saya Ivan Ali pamit mundur. Kita ketemu lagi di acara-acara Zoom berikutnya gitu. Salam semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dian, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih.